Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan yang namanya ini ya. Ini sebenarnya sudah kalian bahas di grup WA ya, yang itu Om Rian Pasatai yang ada latinnya ya. Kemarin dibahas sama Aunti juga ditanyakan itu. Jadi sebentar, bukan itu. Ya, namanya leading consonant clusters. Consonant clusters. Consonant clusters itu artinya adalah konsonan ganda. Leading, maksudnya leading di sini adalah bahwa gabungan konsonan itu di mana jadi satu konsonan itu berpengaruh terhadap konsonan yang lain. Jadi mempengaruhi dalam hal terutama adalah dalam nada, ya. Nah, di sini sebenarnya apa yang dimaksud di dalam pembahasan ini sebenarnya sudah kalian bahas atau sudah menjadi masalah umum bagi kalian yang lagi belajar membaca, ya. Jadi ada pembagian ini untuk leading consonant clusters itu ada beberapa bagian. Yang pertama namanya adalah ini tone shifting leading consonant clusters atau konsonan ganda yang berpengaruh atau mempengaruhi perubahan nada. Ya, jadi ada kata atau suku kata di mana konsonan satu mempengaruhi bunyi dari nada itu. Ya. Jadi konsonan ganda di mana salah satu ya, konsonan di dalamnya itu mempengaruhi nada yang ada di suku kata tersebut. Nah, di sini ada dua gejala atau dua konsonan ya di mana mempengaruhi teman gabungannya ya, konsonan gabungan temannya. Yaitu yang pertama yang namanya ho-nam. Ho ya. Ho-nam dan o-nam. Ini istilah ini ada di dalam pembahasan bahasa Thailand itu sendiri ya. Kalau bagi orang native atau native Thai ya mereka menyebutnya seperti ini. Ho-nam dan o-nam. Ya, gitu ya. Mari kita lanjutkan. Untuk yang pertama ho-nam ya. Gejala atau suku kata yang mengalami ho-nam di sini maksudnya apa? Jadi ho-nam ini terjadi pada saat konsonan ho-hip ya. Tahu ya, ho-hip ini yang baru belajar jenis-jenis konsonan bisa mulai sekarang membuka kembali atau mempelajari jenis-jenis konsonan ya. Ini juga sudah dibahas di dalam rooms. Kalian bisa menemukan di dalam YouTube channel Om Rian juga sudah dibahas cara-cara menghafal jenis-jenis konsonan ya. Saya ulang kembali. Jadi ho-nam di sini adalah terjadi pada saat konsonan ho-hip ya atau H itu ya. Itu dari kelas konsonan tinggi bertemu dengan konsonan dari kelas ya. Tadi tidak semua, tadi hanya beberapa. Itu yang di bawah itu ya. Nah, huruf H ini kalau digabungkan dengan beberapa jenis konsonan dari kelas rendah itu hanya tidak dibaca ya, atau senyap ya. Jadi hanya nggak dibaca atau silent, kalau dalam bahasa Inggris namanya silent, bisu, diam ya, senyap, jadi tidak dibaca ya. Terus ohib tadi gabungannya dengan apa saja? Nah, ini ada beberapa konsonan. Yang pertama ngongu ya, eng, bunyi eng. Kemudian nonu, n. Kemudian moma, m. Selanjutnya rorea, rorea, r.
ya. Kemudian dilanjut yoya, J, ya, konsonan J. Kemudian yoying, yoying, Y juga. Wowen, W, ya. Dan terakhir loling, ya. Jadi semua ini ya konsonan dari kelas rendah, ya. Bagi kalian yang baru belajar, jangan lupa untuk mempelajari ini, ya. Jadi penting sekali bagi kita untuk mempelajari yang namanya konsonan kelas, ya. Kelas konsonan ini harus benar-benar kalian pelajari dan pahami, karena akan menjadi dasar saat kalian belajar untuk membaca. Oh ya, saya ulangi lagi. Jadi gejala Ho6 ini terjadi saat konsonan Hohib ya dari konsonan kelas tinggi bertemu dengan konsonan kelas rendah, dan Hohib mengalami penyenyapan atau tidak dibaca. Nah, itu ya. Mari kita lihat selanjutnya. Jadi saya katakan tadi di awal bahwa di dalam gejala ini ya, konsonan ganda yang namanya tone shifting leading consonant cluster, itu di dalamnya ada perubahan nada ya sebelum dan sesudah Hohib itu muncul ya. Jadi terjadi perubahan kelas. Kalau kita bicara nada, biasanya juga bicara kelas ya, konsonan kelas atau kelas konsonan maksud saya gitu. Jadi ada perubahan kelas dari konsonan itu ya, perubahan yaitu dari konsonan kedua tadi ya, dari konsonan kelas rendah menjadi konsonan kelas tinggi. Jadi Hohib tadi itu mempengaruhi konsonan yang kedua. Ya, tadi ya ada bowen, ngongu dan seterusnya tadi itu menjadi konsonan kelas tinggi. Ya, kita ketahui bahwa tadi ngongu, loling, bowen itu ya, moma, nonu, yoying tadi itu semuanya konsonan kelas rendah. Ya, jadi dengan keberadaan Hohib, ya, dia mempengaruhi nada yang dihasilkan sebelum Hohib itu muncul. Ya. Jadi mengubah konsonan kelas rendah menjadi konsonan kelas tinggi dan mempengaruhi nada yang dihasilkan di dalam gabungan tadi, ya, suku kata tadi. Ya. Mari kita lihat contohnya ya. Satu contoh ada kata ma. Ada yang tahu artinya ma? Ya, ada yang tahu artinya ma? Apa? Halo. Datang. Halo, ma. Ada yang tahu artinya? Ya, ada yang tahu artinya ma? Tapi Sumatera kuda sama anjing nih kayaknya ya, ma yang ini ya. Oke, jadi ma, ingat saya membacanya adalah ma. Apa itu? Anjing. Ya. Keras-keras. Gak enak ngomongnya. Keras. Itu mukanya ngomong. Ya, gitu ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi itu bacanya ma. Nadanya apa? Ma. Yang sudah belajar nada? Bangkit ya? Ya, bangkit. Jadi rising tone. Ya. Untuk nada akan kalian pelajari ntar ya. Kita masih fokus on ini ya, consonant clusters atau konsonan ganda. Jadi di situ tadi saya bilang bahwa itu mempengaruhi nada ya yang dihasilkan oleh gabungan tadi Hohib dan Moma, terus ada A di situ. Nah, sebelum Hohib itu muncul ada kata ma, artinya apa? Look. Datang. Ma, ya. Nadanya apa?
Datar. Jadi sebelum hoib itu muncul, itu ada kata ma, ya ada middle tone, ya nada tengah. Jadi cara baca nada tengah itu lurus saja. Ma, ya. Ma, oke. Nah, dengan adanya hoib, maka mengalami yang namanya perubahan nada. Jadi nada yang dihasilkan tadi sebelum muncul hoib, nada tengah. Kemudian setelah hoib muncul, dia berubah menjadi nada bangkit. Terus bagaimana prosesnya? Ada yang tahu? Oh ya, itu apa? Ya, mungkin yang baru belajar nada, yang sudah belajar nada, ayo kira-kira. Moma ngikutin kelas hohib itu ya. Ya, jadi di situ yang menjadi patokan, apa ya Patokan. patokan? Ya, patokan. Bahasa saya patokan. Hohib, ya. Jadi hohib itu konsonan kelas tinggi. Tinggi. Ketemu dengan apa? Moma. A. Kelas rendah. Ya, A panjang di situ. Oh. Nah, di situ berarti apa? Ya, mengikuti aturan hohib. Oke. Nah, untuk nada ini seperti apa sih? Nah, pada dasarnya, ntar saya terangkan ya di akhir ya, kenapa kok harus seperti ini kejadiannya gitu. Ntar saya terangkan di awal. Mungkin kalian bertanya, kok harus ada hoib toh? Emangnya kalau nggak hoib, nggak bisa toh kata itu dipakai. Gitu ya. Mari kita lanjut ke contoh kedua dulu sebelum kita lanjutkan mengapa gejala ini muncul. Oke, mari untuk contoh yang kedua bacanya tadi apa tuh? Mon. Oh, panjang. Ya. Mon. Ya. Mungkin adanya kalau salah-salah saya ya dibenarkan ya. Oh, itu juga belum tahu nada. Ya. Kalau salah harus ini kayaknya bacanya mon itu mon. Coba dilihat. Di situ ada nono, ada hohib. Nadanya apa itu? Lagi ya. Ya. Coba tuh Khon. Dengar nggak suara aku? Ya, dengar. Hohib tadi dari konsonan kelas apa? Tinggi. Ya, konsonan kelas tinggi. Jadi nadanya apa? Rising. Ya. Rising. Mon. Yang akan kita lihat nanti kenapa ini kok rising gitu ya. Nah, contoh berikutnya. Ini ya juga sering muncul. Ro. Apa artinya ro? Sudah. Bukan ya? Partikel bukan enggak? Ya, kalimat tanya. Kalau saya tanya ya. Jadi kalimat tanya. Ya kan? Ro. Lo. Ya. O. Ya. Cing lo. Cing ro. Cing o. Itu ya, sama aja. Jadi itu nadanya rising. Jadi hohib di situ tidak dibaca. Ya. Jadi ro. Oke. Kemudian dilihat berikutnya. Itu ada hohib, rarua, sarau, hohib, rarua, saraa, ru, ra, ya. Itu
Nanti bisa dicek ya artinya ya. Di kamus artinya apa? Ini saya tidak menulis biar kalian cari sendiri. Jadi ru, ra itu hoibnya nggak dibaca. Dan nadanya adalah rising. Ya, rising tone semua. Ru, ra, gitu ya. Hoibnya tidak dibaca. Itu contoh untuk yang ra, ya. Tadi moma, ya, konsonan keduanya adalah moma. Ini ra. Kita lihat untuk yang yoying. Jadi untuk ying saja itu sudah menunjukkan contoh. Jadi ying artinya wanita, ada hohib dan apa itu none apa tadi yoying ya. Kemudian eng. Jadi ying. Oke, jadi hoibnya tidak dibaca atau silent. Kemudian ini ya. Ya. Ada yang tahu artinya apa ini? Ya. Ada yang tahu artinya? Bisa sambil dicek ya. Kalau saya seperti ini, kalian sambil ngecek-ngecek di kamus artinya apa gitu loh. Ya. Apa artinya? Ya. Ya, coba dicari. Artinya apa? Yang sudah Rumput, ketemu? Kak, rumput. Ya, rumput. Ya, jadi ya. Ya. Oke. Rumput. Ya, nadanya adalah jatuh. Ada hohib, kemudian yoying, maito, kemudian a. Jadi mengikuti aturan konsonan kelas tinggi. Maito. Jadi jatuh tinggi. Jadi jatuh. Ya. Ya gitu ya. Saya langsung bisa menentukan itu jatuh gitu. Oke, selanjutnya yo ya. Yud. Ya. Situ hohibnya tidak dibaca. Yo ya sara dodek. Yud. Apa artinya yud? Ini gampang sekali. Sering muncul. Ya. Yud. Nah, itu Tahan ya. 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 Apa artinya? Tahan. Iya bukan. Ya, berhenti. Berhenti. Stop. Berhenti. Stop. Nah, ini juga sering muncul di series ya. Stop. Yud. Ya, gitu. Oke, contoh kedua. Yap khai. Coba dicek ini. Ini juga saya lupa mengecek artinya. Coba dicek. Yap Vulgar, Kak. khai. Iya apa artinya? Vulgar. Ya, vulgar atau kasar ya. Kasar, vulgar ya, sama. Ini namanya kasar. Situ hoibnya tidak dibaca ya. Jadi yap nadanya rendah. Yap khai rendah dan datar. Yap khai artinya vulgar atau kasar gitu. Atau tidak sopan gitu ya. Bisa. Selanjutnya untuk yang powen itu ada kata wang ya, artinya harapan atau hope ya. Mengharap ya. Ini kata kerja berarti mengharap. Hope. Wang. Itu ada ohib ya. Kemudian a pendek yang di atas itu. Kemudian ngongu. Ya, jadi hohibnya tidak dibaca. Oke, lanjut berikutnya adalah wancai. Apa artinya? Khawatir, Kak.
Ya, khawatir. Ya, ya. Worried, ya, worries, worried. Ya. Oke. Jadi itu ada hip ketemu dengan wawan. Ya, jadi hipnya tidak dibaca. Ya, sebentar ya. Yang tar, yang kontar tak simpen nih. Leng kowe iki lagi anu kok ngebel bengi-bengi. Yuk, mari kita lanjutkan. Oke. Berikutnya adalah untuk lolling. Lang. Ya. Mari kita lanjutkan lagi. Lang. Apa artinya? Kalau nggak salah di depan atau di belakang ya. Coba dicek. Before. Di depan atau sebelum. Benar nggak? Lang. Ya. Sudah ketemu? Lang. Ya. Ya. After gitu, after. Apa artinya? Setelah. Ya. Oh, setelah malahan ya. Tadi bukan ya. Tadi setelah ya. Berarti after. Ya. Artinya apa tadi? Namanya setelah. Ya, setelah ya. Oke, berarti after. After ya. Oke. Sorry, kadang menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, lanjut. Lo. Ganteng. Ya, ini juga sering muncul. Lo. Turun ya. Turun, nadanya turun. Lo. Ya, artinya ganteng atau tampan. Jadi hipnya dibaca ya. Kemudian lolling. Ada maik di situ. Kemudian panjang. Ya. Kemudian ada O panjang, berarti apa ya? Jadi ada karena ada maik ya. Dan ada hip berarti ini turun. Mengenai ini nada akan kita bahas nanti ya. Ini kenapa kok bisa gini. Oke. Lanjut untuk yang ngongu. Sorry, ini agak kebalik-kebalik. Honam untuk ngongu. Nih. Ngut-ngit. Ya. Ngut-ngit. Ya, mari kita cek artinya. Ada ngut-ngit. Jadi hoip di situ tidak dibaca. Ya, tolong dicek. Ya, artinya apa? Gugup kok, gugup. Gugup. Gugup itu berarti agak apa ya? Ada unsur tidak berani gitu ya. Ngut-ngit. Ada rendah semua di situ. Ngit. Ngut-ngit. Oke. Jadi ohib di situ tidak dibaca. Lanjut. Nyim, nyim. Nyim, nyim. Ya, sudah ketemu? Silent bukan, Kak? Diam ya. Iya, Kak. Diam. Ya, jadi artinya diam, diam. Diam, diam. Nah, untuk contohnya mungkin perlu kalian buka di kamus ya. Gitu. Oke, selanjutnya untuk nonu. Ya. Nonu. Nang. Nang. Ini juga sering muncul kata ini. Dunang, gitu ya. Dunang. Apa artinya? Nang. Ya. Film. Film, Movie. Ya, film atau movie.
Jadi nang gitu ya. Itu oke. Mari kita lanjut untuk nah. Ini juga sering muncul, sudah menjadi apa namanya, kosakata umum juga. Nah, apa artinya? Ada ohib, ada nonu, maito, saraa. Nah, ya artinya Wajah atau bukan ya, Kak? ya Wajah. wajah, ya wajah. Nah, kalau di dalam bahasa kita wajah itu juga kadang bisa artinya muka, Ya, depan, Kak. ya depan juga bisa. Nah, jadi ulangi lagi di situ ohibnya tidak dibaca atau silent sehingga menjadi bacanya di nang dengan ada rising atau bangkit, kemudian na dengan ada jatuh. Ya, ada kata ohib dan maito. Ada tinggi konsonan kelas tinggi, ya maito jatuh. Oke, kayaknya oke. Selanjutnya mari kita lanjutkan untuk jenis konsonan cluster yang berikutnya yaitu O6. O6. Jadi ada oang ya. Jadi O6 ini terjadi saat konsonan kelas tengah oang ketemu dengan yoya dari kelas konsonan rendah. Ya tadi yoya ada di konsonan kelas rendah. Dan cuma yoya saja. Jadi ang ketemu yoya. Jadi gabungan oang dan ya. Yang di sini oang tidak dibaca atau senyap. Ya. Ini contohnya hanya 4 saja ya. Jadi untuk O6 ini terjadi hanya 4 kata saja. Apa saja di situ? Ya, tapi sebelumnya kita lihat proses terjadi perubahan. Jadi saya ulangi lagi. Jadi oang di sini adalah konsonan kelas di tengah ya. Ya, kelas udah. Jadi keberadaan oang di sini mengubah konsonan kelas ya tadi dari konsonan kelas rendah menjadi kelas tengah. Terus bagaimana nadanya? Ya, jadi mengikuti aturan dari konsonan kelas tengah ya. Oang itu sendiri. Oke. Jadi kalau oang itu ketemu yo ya o-nya nggak dibaca, sedangkan nadanya itu mengikuti kelas konsonan tengah yaitu oang. Nah, di sini hanya terjadi 4 saja dan semuanya rendah. Oke, apa saja itu? Ini saya yakin juga kalian sudah pernah baca dan sering ditanyakan di grup manapun. Masalah ohib nggak dibaca, terus oang ini nggak dibaca gitu. Oke, kalimat kata yang pertama ya dengan nada rendah. Di situ ada oang ketemu yoya, my egg, saraa ya. Artinya apa? Jangan. Jangan. Jadi jangan. Ya. Oke. Lanjut. You. Rendah ya. Artinya adalah ada atau menunjukkan eksistensi. Kalau di dalam kata bisa artinya to be itu ya. Kalau di tengah itu ya. Oke, lanjut. Ya. Ada oang, yoya, saraa, kokai. Artinya Pengen, Kak, pengen. ingin. Ya, diikuti dengan kata kerja ya. Ya, diikuti oleh kata kerja. Oke, selanjutnya terakhir yang artinya ya, apa artinya yang di sini? Biasanya menunjukkan apa?
saatnya seperti, atau biasanya ini juga itu yang dari kata yang itu ya. Yang ra itu pakai ini enggak? Yang ra itu pakai ini. Pakai ya? Halo, Halo coba Kak, coba dicek. Arti yang di sini apa? Yang cara bukan Kak? Cara. cara. Ya berarti itu juga kata sifat, kata keterangan. Jadi kata yang yang saya ketahui itu bisa menunjukkan kata keterangan. Jadi menunjukkan keterangan seperti apa mungkin dibahas di nggak tahu kapan gitu ya. Oh, Itu aja dulu ya. Jadi mengenai consonant clusters atau konsonan ganda, leading, mempengaruhi. Leading itu sebenarnya kalau di dalam arti kan artinya utama, di depan gitu ya. Jadi sini mempengaruhi, dia berpengaruh gitu ya. Makanya berpengaruh terhadap perubahan nada. Di sini ada dua, jadi O6 dan O6. Ada pertanyaan dulu mengenai ini. Saya yakin ini sudah hampir semua sudah bisa cara membaca ini ya. Ohibnya tidak dibaca. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup. Ini saya buka kelas tanya jawab dulu mengenai jenis konsonan yang ketiga ini. Kita sudah sampai ke konsonan ganda tipe ketiga. Ya, ya ada pertanyaan. Jadi, iya, tadi saya belum. Ada pertanyaan dulu. Ya, ada pertanyaan dulu mengenai dua jenis konsonan ini tadi. Ada H6 dan O6. Ya, silakan bertanya. Sudah paham belum? Nanti Halo, nanti nanti diulang lagi mungkin Kak. belum hafal? Sudah paham belum? Ingat ya, maksudnya ya, sudah paham kalau ini enggak? penggabungan sih, kalau penggabungan itunya sih ya lumayan sih. Kayak Enggak, maksud saya di sini adalah saya menjelaskan tadi Ohib tadi tidak dibaca, tidak dibaca. kemudian mengapa ya, kemudian tadi ketemu sama siapa saja Ohib itu harus tidak ada dibaca. Sudah paham belum? Paham Kak? Paham. Paham Paham, ya? aku paham. Jadi Atau yang nah, lain? nah, bagaimana pertanyaan yang lain mungkin sudah paham belum penjelasan saya tadi yang panjang lebar ini? Saya takutnya saya panjang lebar ini nggak paham. Saya belum paham cara membaca konsonan tadi. Nanti perlu Benar tuh. baca lagi. Kalian simak itu ya untuk membahas apa namanya konsonan tadi, cara baca itu kalian pelajari. Sumbernya banyak ya. Sebenarnya kalau saya mengulang kembali itu juga kasihan saya gitu loh. Gitu. Ingin ikut ya boleh, tapi kelas bahasa Inggris si Anu Aunti sering ikut juga ya. Nyimak aja, Pak. Nyimak aja kalau di situ. Yang di Zoom, Lumayan sih. yang Zoom memang untuk kita menggunakan Inggris. Jadi masih awal juga, masih menerangkan konsonan dan vokal. Bahkan belum sampai ke ganda belum. Karena masih banyak sekali orang-orang luar itu sama sekali belum paham juga. Cara membaca itu belum paham. Jadi yang bagi kalian yang ingin masuk ke room Zoom, ingin melatih bahasa Inggris juga bisa ikut. Caranya gimana Kak kalau ingin masuk? Ya, untuk pemberian pasal TAI memang saya sebagai selaku admin itu membuka dua kelas, jadi kelas Zoom dan Webex. Untuk Webex itu kelas Indo, sedangkan untuk Zoom itu untuk bagi orang luar, dan kebetulan kebanyakan adalah orang Philippines. Walaupun ada banyak dari negara lain, tapi karena waktu yang berbeda jadi susah membuat jadwal. Tapi biasanya saya membuat kelas Zoom itu membuka itu setiap pagi jam 10 tuh.
Tapi biasanya memang hanya untuk orang luar saja gitu. Dan itu masih awal juga, masih pengenalan konsonan dan klaster, konsonan dan vokal gitu. Cuma dalam bahasa Inggris. Oke. Ada pertanyaan ini? Kalau tidak ada pertanyaan, saya menjelaskan kenapa ini ya. Sudah tidak ada? Halo semuanya yang tadi di sini? Nggak ada Kak, nggak ada. Ya. Ada yang Paham ini semua? nih. Paham semuanya ya? Atau mungkin Ya yang Kak, diam-diam tadi nggak sama sekali paham. Saya takutnya Bisa paham sih itu. saya Nggak tahu yang lain. saya Kak bicara maaf. banyak. Nah, semoga paham ya. Jadi kenapa tadi hohib itu tidak dibaca itu kira-kira apa? Yuk sekarang kita. Jadi di sini hohib tidak dibaca karena memang yang membuat bahasa atau yang ini menghendaki bunyinya sama dengan tadi ma tadi misalkan itu tadi ya. Cuma dia menginginkan nada yang berbeda gitu. Ingat di dalam bahasa Thailand nada itu adalah menentukan makna. Makna. Ya, jadi mungkin dari awal yang membuat kata ini dia menghendaki sama-sama ma. Tapi untuk ma itu sudah ada kata artinya datang. Ma sudah ada namanya apa tadi kalau ma itu kuda ya. Maka dia menghendaki kata yang lain tapi dasarnya sama ma. Apa yang belum? Oh, rising. Dia pengen rising. Nada apa tadi rising? Bangkit. Tapi di dalam konsonan kelas rendah ya, itu tidak ada aturan apa tadi? Nada rising. Nah, ini ya, ini bagi yang sudah belajar ya tentang nada. Oh, ternyata mereka itu berpikir di konsonan kelas rendah itu tidak ada nada rising. Terus bagaimana caranya? Oh, dia meminjam konsonan kelas dari yang lain. Itu. Dan itu dia pakai hohib gitu. Nah, kenapa pakai hohib? Karena hohib ini mungkin ya karena dia menginginkan tidak dibaca. Tapi nggak tahu juga ya kenapa kok pakai hohib gitu. Jadi intinya itu aja. Jadi dia menghendaki dari konsonan kelas tinggi. Karena dengan konsonan kelas tinggi ya mungkin dipadukan dengan konsonan yang lain itu bisa menghasilkan nada yang lain di mana di konsonan kelas rendah itu tidak ada gitu ya. Jadi ada dua konsonan kelas rendah itu ada dua nada yang tidak ada, yaitu nada rising dan rendah. Oke, jadi semua konsonan kelas di sini bisa berupa. Jadi untuk yang gabungan hohib dan tadi konsonan kelas rendah tadi ya, itu kalau nggak dibaca rendah, rising, jatuh gitu ya. Gitu. Tapi padahal sebenarnya di dalam konsonan kelas rendah itu rising dan rendah itu tidak ada gitu, tidak ada aturan itu. Tidak bisa menghasilkan itu loh ya.